Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa IAITABA atas nama Abdullah, NIM 2019010111288 sedang mengerjakan tugas akhir video pembelajaran dalam praktik pengalaman lapangan di Lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah Mathalil Anwar, Simo Sungai Lebak, Karanggeneng, Lamongan. Kami dapat mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 bab 3 tentang keautentikan dan kemukjizatan Al-Quran. Indikator dari kelas 10 tentang bab keautentikan dan kemukjizatan Al-Quran, yakni memahami, menyajikan kesimpulan dan mengomunikasikan materi tentang penjagaan Allah terhadap Al-Quran dan tantangan Allah bagi siapapun yang meragukan keautentikan Al-Quran. Indikator selanjutnya yakni memahami, menyajikan kesimpulan dan mengomunikasikan materi tentang pengertian mukjizat, syarat-syarat mukjizat, macam-macam mukjizat, dan pengertian ijazul Quran. Indikator yang berikutnya yakni memahami, menyajikan kesimpulan dan mengomunikasikan materi tentang aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Berlanjut ke indikator selanjutnya, memahami, menyajikan kesimpulan dan mengomunikasikan materi tentang mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran dan mukjizat para nabi lainnya. Memahami, menyajikan kesimpulan dan mengomunikasikan materi tentang Al-Quran, mengajarkan akidah. Keautentikan Al-Quran. Yang pertama, pencatatan ayat-ayat Al-Quran, di mana Al-Quran termasuk Kalamullahul Qadim, firman Allah yang terdahulu, di mana Al-Quran ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya kurang lebih, sungguh kami telah turunkan Al-Quran dan sungguh kami akan menjaga daripada Al-Quran tersebut. Dalam rangka keautentikan Al-Quran, menjaga kemuliaan Al-Quran, setiap tahun malaikat Jibril mendatangi Nabi untuk memeriksa bacaannya. Bahkan pada tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, malaikat Jibril datang 2 kali dan mengontrol bacaan Nabi, sebagaimana Nabi sendiri selalu melakukan hal yang sama kepada para sahabat selama hidupnya. Dengan demikian, terpeliharalah Al-Quran dari kesalahan dan keliruan. Untuk pencatatan ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah SAW ketika mendapat wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, ini mengumpulkan para sahabat untuk dicatat apa yang telah diberikan oleh malaikat Jibril supaya tidak terjadi kelupaan. Yang kedua adalah pembukaan kitab Al-Quran. Pembukaan kitab Al-Quran ini tidak lepas dari peran para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah SAW wafat, pemeliharaan Al-Quran dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Abu Bakar mengemban tugas pemeliharaan Al-Quran dengan melakukan penghimpunan naskah-naskah Al-Quran yang berseraikan menjadi satu mushaf. Hal ini dikarenakan banyak para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di dalam perang Yamamah. Dalam pertempuran tersebut, beberapa orang penghafal Al-Quran dari sahabat gugur dalam artian mati syahid. Kemudian baru pada masa Utsman bin Affan
tersusun pembukaan Al-Quran standar dalam rangka menjaga autentitas Al-Quran sekaligus mereduksi dan mengantisipasi konflik internal sekitar qiraah pada masa itu. Sejak itu, umat Islam dalam membaca Al-Quran berpegang pada bentuk bacaan yang sesuai dengan Mushaf Utsmani sampai sekarang kita dengan biasanya disebut dengan Mushaf Utsman. Nomor 3, penghafalan ayat Al-Quran. Kaum muslimin tidak hanya menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang dibaca semata, akan tetapi di antara kaum muslimin terdapat orang-orang yang secara khusus menghafal ayat-ayat Al-Quran disebut dengan hafid atau hamilul Quran. Hafalan Al-Quran tersebut secara terus-menerus diulang dan dibaca di depan khalayak ramai, sehingga jika terjadi kekeliruan dalam hafalan dapat diketahui dengan segera. Hafalan dari kaum muslimin ini kemudian menjadi pijakan dalam menjaga kemurnian kitab Al-Quran. Mushaf Al-Quran dicetak berdasarkan hafalan para hafid, yang mana sanadnya dari guru dan gurunya sampai para tabi'ut tabi'id, para sahabat hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika terdapat mushaf Al-Quran yang berbeda atau terjadi kesalahan, maka mushaf tersebut dinyatakan batal. Demikian juga jika ada pihak-pihak yang berupaya melakukan termasuk pemalsuan Al-Quran, akan dapat diketahui dengan dicegah dengan segera. Dengan demikian, kemurnian Al-Quran dapat terjaga sampai sepanjang masa. Sehingga para hafid Al-Quran ini termasuk adalah orang-orang yang menjaga daripada ayat-ayat Al-Quran. Sebagai kemujizatan Al-Quran ini yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk mukjizat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah yang berupa Al-Quran. Kemudian apa sih mukjizat itu? Secara bahasa, yakni melemahkan. Jadi bahasa apapun yang bisa melemahkan secara umum itu disebut dengan mukjizat. Ini secara umum bahwasanya yang perkara yang melemahkan kepada perkara yang lain itu disebut dengan mukjizat. Secara terminologi atau secara umum, secara khusus, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh para nabi atau para rasul atas izin Allah. Jadi kemampuan yang diberikan oleh Allah khusus pada orang yang berpredikat nabi yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi atau rasul dan diberi kemampuan, itu nantinya yang disebut dengan mukjizat. Tidak seperti orang sekarang, dikit-dikit ketika punya kemampuan yang berbeda dengan yang lain disebut mukjizat, bukan. Karena kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu berbeda-beda. Ada yang nanti yang berupa karomah, ada yang berupa istidrat, sehingga ada klasifikasian antara mukjizat, karomah dan istidrat. Kalau mukjizat ini kemampuan yang diberikan oleh Allah yang khusus untuk para nabi, tidak orang-orang lainnya. Kemujizatan Al-Quran dari segi bahasa, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah lantaran malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dalam rangka untuk menandingi bahasa yang ada di Arab sana, di mana bangsa Arab pada saat turunnya Al-Quran telah mencapai tingkat yang belum pernah dicapai oleh bangsa satupun yang ada di dunia ini, baik sebelum dan sesudah mereka dalam bidang kefasihan bahasa. Mereka memiliki kemampuan bahasa yang tidak bisa dicapai bangsa lain, seperti kemahiran dalam berpuisi, syair, atau prosa, memberikan penjelasan dalam langgam sastra yang tidak sampai orang selain mereka. Namun begitu mereka tetap tidak berdaya ketika dihadapkan dengan ketinggian bahasa Al-Quran. Mereka tidak mampu membuat syair dengan gaya bahasa yang menyamai Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sehingga menantang para orang Arab untuk membuat satu ayat dari Al-Quran, sehingga ditantang baik
di situ makhluk yang berupa manusia atau berupa jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in istama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Ayat ini membuktikan bahwasanya Al-Quran dalam bahasa, dalam sastra, dalam balaghah, dalam yang lain, ini tidak ada satu makhluk pun yang akan bisa menandingi kemujizatan dalam segi bahasa yang ada dalam Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran dari segi kandungan. Al-Quran memiliki kandungan-kandungan di dalamnya yang dapat dipelajari oleh manusia di dalam Al-Quran. Banyak terdapat pembelajaran-pembelajaran yang didapat dipelajari oleh manusia. Kandungan diantaranya dari kandungan Al-Quran ini adalah isyarat ilmu pengetahuan. Bentuk kemukjizatan Al-Quran dalam segi adanya isyarat pengembangan ilmu pengetahuan diantaranya adalah dorongan Al-Quran kepada manusia untuk selalu berpikir keras atas dirinya sendiri dan alam semesta yang mengitarinya. Al-Quran memberikan ruang sebebas-bebasnya pada pergaulan pemikiran ilmu pengetahuan, sebagaimana halnya tidak ditemukan pada kitab-kitab agama lainnya yang malah cenderung restriktif. Al-Quran dalam mengemukakan dalil-dalil, argumen serta penjelasan ayat-ayat ilmiah menyebutkan isyarat-isyarat ilmiah yang sebagainya baru terungkap pada masa sekarang. Isyarat ilmiah yang disebut dalam Al-Quran dijelaskan sebagai berikut. Isyarat tentang tata surya, di mana awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanat ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ini diantara daripada isyarat ilmu pengetahuan. Kemudian untuk poin B, pemberitaan yang gaib. Dalam Al-Quran juga ada pemberitaan perkara gaib. Pemberitaan yang gaib, surah-surah dalam Al-Quran mencakup banyak berita tentang hal gaib. Maksud gaib di sini adalah sesuatu yang tidak diketahui manusia pada masa itu, seperti peristiwa yang akan datang, peristiwa masa lalu, dan kegaiban masa kini. Kandungan Al-Quran dalam memberikan informasi tentang hal-hal yang gaib seakan menjadi persyaratan utama penopang eksistensinya sebagai kitab mukjizat. Adapun contoh pemberitaan Al-Quran tentang hal yang gaib antara lain yakni kisah masa lampau. Al-Quran sangat jelas dan fasih sekali dalam menjelaskan cerita masa lalu seakan-akan menjadi saksi mata yang langsung mengikuti jalannya cerita. Tidak ada satupun dari kisah-kisah tersebut yang tidak terbukti kebenarannya. Semisal cerita Fir'aun dan Nabi Musa. Dan ditemukannya jenazah Fir'aun disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Fir'aun yang mengejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam akan diselamatkan tubuhnya oleh Allah dan akan menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Sebagaimana firman Allah surat Yunus, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Tetapi kebanyakan dari manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Ini termasuk bukti bahwasanya Al-Quran menyimpan pemberitaan gaib. Untuk kegaiban masa kini, sebagaimana sabda Rasulullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yu'jibaka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullah 'ala ma fi qalbihi wa 'ala dzul hisab." Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia
menarik hatimu dan dipersaksikan kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Ramalan kejadian masa mendatang. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum fi min ba'di ghulabihim sayaghlibun fi bid'i sinina lillah fi bid'i sinina Allahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah, dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Ini membuktikan bahwasanya dalam pemberitaan gaib dalam Al-Quran ini ada pemberitaan gaib yang masa lampau, masa kini, dan yang akan datang. Sudah sangat nyata bahwasanya kemujizatan Al-Quran dari segi kandungannya ini memang ada nyatanya. Petunjuk penetapan hukum, kita tidak bisa lepas dari yang namanya Al-Quran adalah termasuk istimbat atau sumber hukum paling utama untuk penetapan hukum. Di mana hukum fikih ini diambil mayoritas dari Al-Quran. Sumber hukum paling utama adalah Al-Quran. Kemudian Al-Hadis, atau kita kenal dengan As-Sunnah. Kemudian Qiyas dan Ijma'. Ini kalau runtutan daripada hukum fikih. Di antara hal-hal yang mencengangkan akal dan tidak mungkin dicari penyebabnya, selain bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, adalah terkandungnya syariat paling ideal bagi umat manusia. Undang-undang yang paling lurus bagi kehidupan yang dibawa Al-Quran untuk mengatur kehidupan manusia, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Penetapan hukum di dalam Al-Quran yang menakjubkan dan penuh hikmah diuraikan sebagai berikut. Bagaimana hukum orang yang berzina atau hukum hudud bagi pelaku zina yang dijelaskan dalam surat An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hukum qisas dalam Al-Quran juga dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'u bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmatun faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun 'alim. Untuk hukum perang ini juga dalam Al-Quran menjelaskan wa'idu lahum ma istada'tum min quwwati wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa 'indaikum wa antum la tuzlamun wa in janahu lis-salmi fajnah lahu wa tawakkal 'ala Allah innahu was-sami'ul 'alim. Ini memberikan bahwasanya Al-Quran adalah sumber utama untuk penetapan hukum-hukum syariat Islam. Kemujizatan Al-Quran dari segi redaksi. Kemujizatan Al-Quran dari segi redaksi adalah penggunaan kata-kata yang teliti, rapi, dan seimbang. Keseimbangan kata-kata dalam Al-Quran diantaranya dapat kita ketahui sebagai berikut. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya, misalnya al-hayah atau kehidupan, dan al-maut masing-masing sebanyak 145. Berarti kehidupan dan kematian ini disebutkan dalam Al-Quran 145 kali. An-naf, manfaat, dan al-fasad masing-masing sebanyak 50 kali, seimbang antara kemafsadahan dan kemaslahatan. Al-har dan al-barud masing-masing 4 kali. Kata dingin dan kata panas ini disebutkan dalam Al-Quran 4 kali. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan sinonim atau makna yang dikandungnya, misalnya al-haris membajak sawah dan az-zira bertani masing-masing 14 kali. Al-ujub membanggakan diri dan al-ghurur angkuh masing-masing 27 kali. Ad-dalun atau az-zalun dan al-mauta orang yang mati jiwanya
Ini masing-masing 17 kali. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan pada akibatnya. Misalnya al-infaq, maknanya menafkahkan, dan ar-rida, kerelaan, masing-masing 73 kali. Al-bukhl, kikir, dan al-hasar, jadi orang yang kikir pasti akan ada penyesalan, masing-masing 12 kali. Al-kafirun, orang-orang kafir, dan an-nar, masing-masing 154 kali. Keseimbangan antara jumlah bilangan dengan kata penyebabnya, misalnya al-isra, pemborosan, dan as-sur'ah, tergesa, ini 23 kali. Masih banyak sekali, yakni kemukjizatan Al-Quran dari segi redaksi, kecocokan, ketelitian, dan masalah bahasa. Ini sangat banyak sekali. Jadi perilaku meyakini kebenaran Al-Quran. Meyakini kebenaran Al-Quran merupakan salah satu tanda bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran merupakan landasan bagi setiap muslim dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Setiap muslim hendaknya senantiasa membaca, mempelajari, dan menghafal ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Orang yang meyakini kebenaran Al-Quran, keimanannya senantiasa bertambah ketika mendengar ataupun membaca ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna ash-sholata mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan kepada ayat-ayatnya kepada mereka maka bertambah kuatlah imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa apabila orang yang beriman mendengar ayat-ayat Al-Quran dibaca, maka bergetarlah hati mereka dan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum, orang yang meyakini kebenaran Al-Quran akan menunjukkan perilaku sebagai berikut. 1. Meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah, sehingga senantiasa membaca, mempelajari, dan berusaha menghafalkan. Selain dari itu, apa yang ia baca, apa yang ia hafal akan direfleksikan dengan kehidupan nyata, berperilaku sebagaimana tuntunan yang ada di dalam Al-Quran. Nomor 2, semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yakin bahwa janji-janjinya di dalam Al-Quran pasti benar. Sebagaimana ketika kita berdoa, innallaha la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari apa yang beliau janjikan. Oleh karena itu, ketika seseorang ini meyakini kebenaran Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi pedoman, Al-Quran akan menjadi tuntunan, dan Al-Quran akan menjadi hidayah bagi kehidupan orang yang mau benar-benar meyakini daripada Al-Quran. Untuk instrumen penilaian di Madrasah Madhalul Anwar, Madrasah Aliyah Madhalul Anwar, mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 semester ganjil. Materi pokok keautentikan dan kemujizatan Al-Quran ini mencakup penilaian kognitif. Bentuk instrumen soal uraian bisa dibaca, sebutkan 3 segi kemujizatan yang terdapat di dalam Al-Quran yang sudah kami uraikan di depan tadi. Tulislah ayat-ayat beserta artinya yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi kemurnian Al-Quran. Kemudian 3, mengapa Abu Bakar mengemban tugas pemeliharaan Al-Quran, di mana saja ayat-ayat Al-Quran ditulis pada zaman Nabi Muhammad, siapa saja yang melanjutkan pemeliharaan Al-Quran setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di tugas praktek pengalaman lapangan ada khilaf
ada yang kurang berkenan, kami aturkan ribuan minta maaf. Akhirnya hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.